Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Nur, NIM 8040190087 dari kelas 08 PS6 mata kuliah IT Entrepreneur dengan dosen pengampu Bapak Robi Setiawan Eskom MSI. Saya akan menjelaskan di sini digital produk. Pertama, digital produk yaitu produk digital adalah produk apapun, apakah itu untuk dijual atau tidak, yang ada di dalam format tidak berwujud sebagai file. Mereka dapat dialirkan, diunduh, dan diterjemahkan ke dalam media fisik seperti e-book atau template yang dicetak dalam salinan fisik. Tetapi titik interaksi utama mereka adalah melalui teknologi. Sederhananya, digital produk adalah produk apapun yang dapat Anda beli dan akses melalui komputer, telepon, dan tablet tanpa persyaratan instalasi fisik apapun. Sebagian besar dari digital produk yakni materi pendidikan yang dibuat dalam format digital dan didistribusikan secara online. Misalnya e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis pemanasan global. Lalu ada jenis-jenis produk digital. Yang pertama ada software. Aplikasi atau apps saat ini begitu populer keberadaannya, seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan App Store. Yang kedua ada e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Yang ketiga ada musik. Musik adalah bentuk lain daripada produk digital yang diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang bisa diakses secara online, sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi. Biasanya dalam format MP3, contohnya Joox. Lalu yang keempat ada video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download seperti Netflix. Lalu yang kelima ada desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini, tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang ini yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis, berupa icon, brush, kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai pertama, template banner Facebook Ads, template post Instagram, template stories WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada order, contohnya marketplace tokopedia.com, yaitu ada isi ulang pulsa, paket data, e-money, dan roaming. Lalu ada tiket, yaitu tiket kereta api, tiket pesawat, dan tiket bus dan travel. Lalu ada keuntungan menggunakan produk digital. Yang pertama, mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya. Jika seseorang ingin menjual karya tulisannya berupa buku atau offline dan e-books yang online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku, akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Sedangkan apabila menjualnya dalam bentuk e-books, cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan produk fisik atau buku. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudahnya memperbanyak produksi, yakni tinggal copy-paste untuk menambah jumlah produknya. Lalu yang kedua, yaitu mudahnya jaringan bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkannya seperti melalui media sosial, Google, dan lainnya. Maka dengan demikian penyebar luasan produk akan lebih mudah. Yang ketiga, mendapatkan harga tambahan.
Upselling merupakan strategi marketing untuk mendapatkan omset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembang aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut. Misalnya top up dan lain-lain, dengan biaya tambahan yang harus Anda bayar. Yang keempat ada dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital. Misalnya Google Play Store dan App Store yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace, kita tidak perlu membuat toko online karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembangan aplikasi. Lalu ada touch talent. Touch talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Touch talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM, perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Touch talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi itu talent-talent yang sangat dibutuhkan. Memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perubahan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Lalu ada contoh touch talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi. Yang pertama ada experience designer dan engineers. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui peneliti etnografi, human center design, dan siklus test and learn yang cepat, perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Yang kedua ada Scrum Master dan Agility Coach. Agile Development di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile tergantung pada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Lalu yang ketiga ada Product Owners. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer pengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur produk dan layanan untuk dikembangkan. Yang keempat ada full stack architect. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antar muka pengguna web atau seluler, layanan mikro middleware, dan database back-end, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak paket pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang biak terbaik, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi-teknologi. Lalu yang kelima ada Next Gen Machine Learning Engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin,
Mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable, misalnya cloud, head-up, dan lain-lain. Memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Yang keenam ada DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps atau integrasi pengembangan dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi infrastruktur dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Lalu ada skill tech talent. Yang pertama, teamwork. Dalam membangun sistem IoT, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem dan pengguna akhir sistem, semakin baik fungsi keseluruhan sistem. Yang kedua ada business inteligensi. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam head-up dan NoSQL. Yang ketiga ada information security. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS dan botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam pengembangan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Lalu yang keempat ada UI dan UX design, merupakan pengetahuan umum. Jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antarmuka antara alat dan konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design dengan visual dinamis merespon ukuran layer, platform, dan orientasi, dan service design memastikan bahwa ujung produk adalah user merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek ini. Yang kelima, mobile development, yaitu mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS. Membutuhkan pengembangan, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Lalu yang keenam ada hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi insinyur tertanam atau embedded engineer, mempelajari bagaimana interface program seperti GP10 dan 12C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan satu sistem tertanam atau embedded system seperti Contiki akan sangat menyenangkan jika memilikinya. Sekian presentasi saya. Bila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.